Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandi wajib atau mandi junub wajib dilakukan bagi suami istri yang sudah melakukan hubungan badan jima atau wanita yang sudah selesai haid. Sebab jika tidak mandi junub, ada larangan melakukan ibadah seperti sholat, berdiam diri atau duduk di masjid, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, melafalkan ayat Al-Quran dan menyentuh mushaf. Namun harus diperhatikan mandi wajib ini harus benar, sebab ada beberapa yang bisa membuat mandi junub tersebut tidak sah. Hal yang membuat mandi junub tidak sah diantaranya: yang pertama, tidak dilakukan dengan cara yang benar. Cara mandi junub yang benar adalah mengikuti cara yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, membaca bismillah sambil berniat untuk membersihkan hadas besar. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kemenuhan dari kotoran dan najis. Yang keempat, mengambil wudhu sebagaimana biasa kecuali kaki dibasuh setelah mandi nanti. Yang kelima, membasuh keseluruhan rambut di kepala. Yang keenam, membasuh kepala beserta dengan telinga sebanyak 3 kali dengan 3 kali melimpah air. Yang ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh di sebelah lambung kanan dari atas sampai ke bawah. Yang kedelapan, meratakan air ke seluruh tubuh di sebelah lambung kiri dari atas sampai ke bawah. Yang kesembilan, menggosok bagian-bagian yang sulit seperti pusat ketiak, lutut, dan lain-lain supaya terkena air. Yang ke-10, membasuh kaki. Jika tidak sesuai dengan tata cara mandi wajib yang benar tersebut, maka mandi wajibnya tidak sah. Selanjutnya, yang kedua, tidak memenuhi rukun mandi junub. Adapun rukun mandi junub itu ada 3. Yang pertama, niat ini hanya diucapkan di dalam hati dan tidak perlu diucapkan secara lisan. Yang kedua, menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Bila ada najis pada tubuh, membasuhnya bisa berbarengan dengan mandi wajib. Artinya, membersihkan najis boleh disadukan dengan mandi junub. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir terlihat, termasuk semua lipatan badan. Sayyid Sabiq Fiqh Sunnah meliputi kulit, rambut, dan bulu yang ada di badan, sama bulu-bulu yang jarang ataupun lebat. Jika tidak memenuhi rukun tersebut, maka mandi wajibnya juga tidak sah atau batal. Selanjutnya, yang ketiga, tidak membaca niat. Niat mandi junub hendaklah diucapkan apabila mulai mengenakan air ke bagian anggota mandi. Bila niat dilafalkan setelah seseorang telah membasuh anggota badannya, mandi wajibnya batal dan dia mesti mengulang kembali niatnya ketika memulai membasuhkan air ke seluruh anggota badannya. Begitupun jika seseorang berniat sebelum air sampai ke badan, niat itu juga batal dan dia harus mengulang kembali niatnya
sambil membasuhkan air ke seluruh anggota badannya. Selanjutnya yang keempat, tidak menggunakan air yang bersih. Mandi junub dikerjakan menggunakan air bersih, yaitu air yang suci lagi menyucikan, dan batal jika menggunakan air yang bukannya air bersih, kecuali dalam kondisi susah air yang membuat berlakunya hukum penyebab boleh tayammum. Yang kelima, tidak mengenakan air di seluruh badan. Dahulu, jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwudu sebagaimana berwudu untuk salat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut, hingga beliau menganggap telah cukup. Beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, rambut dalam keadaan tidak terurai. Jika rambut seseorang itu dikuncir atau disanggul, laki-laki atau perempuan, sekiranya tidak sampai air ke dalamnya, kuncir atau sanggul itu wajiblah dibuka. Bulu-bulu dalam lubang hidung tidak wajib dibasuh karena dianggap batin, tidak tampak atau bahir. Tapi kalau bulu-bulu di dalam hidung itu bernajis, juga wajib dibasuh. Yang ketujuh, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Mengenai kuku, jika di dalam kuku ada kotoran yang bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya di bagian bawah kuku, kotoran itu wajib dibuang dulu. Membuang kotoran di dalam kuku itu boleh dilakukan ketika sedang mandi. Begitu juga dengan kuku yang diwarnai dengan kutek yang mengkilat di kuku. Kalau dipakai, wajib dibersihkan dulu, karena bila tidak akan ada bagian tubuh yang tidak terkena air, kecuali kalau pewarna yang dipakai adalah inai. Yang kedelapan, tidak menutup aurat dari orang lain ketika mandi. Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman, akan tetapi pada kenyataannya masih kita dapati sebagian kaum muslimin yang melepas bagian malunya. Mereka berdiri di tempat-tempat umum seperti tepi sungai atau laut untuk mandi Jumat atau mandi janabah di depan orang-orang tanpa merasa malu. Yang kesembilan, menutup kepala ketika mandi. Sebagian orang jika hendak mandi meletakkan sesuatu atas kepalanya lantaran khawatir bila rambutnya basah. Padahal hal itu dapat mencegah masuknya air. Ini merupakan kesalahan besar, sebab dengan demikian bersucinya menjadi kurang sempurna lantaran dia menutup sesuatu yang semestinya wajib untuk dibasuh. Yang ke-10, terdapat benda di kulit yang tidak bisa ditembus air. Jika di permukaan kulit ada getah atau sesuatu yang lengket sehingga menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudhunya tidak sah sampai dia hilangkan benda itu dari anggota wudhu, atau dia bersihkan benda itu sampai diyakini bahwa air akan bisa sampai ke kulitnya dan tidak ada penghalang lainnya. Yang ke-11, ada bagian tubuh yang masih kering, yaitu belum kena air. Hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada bagian tubuh yang belum terkena air setelah mandi. Kemudian beliau memeras rambutnya yang basah untuk mengusap bagian yang kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-12, tidak sesuai urutan atau tidak tertib. Disyariatkannya mualah mengikuti adanya syariat untuk tertib, sementara tertib hanya berlaku jika ada dua anggota tubuh yang berbeda, sementara badan orang yang junub seperti satu anggota
badan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal-hal atau penyebab mandi wajib tidak sah, dan bagi Anda jangan pernah untuk menyepelekannya agar mandi junub kita tetap sah. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.